Baiklah, semoga para umat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat, masih terus semangat ya. Sebelumnya marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sangga yang kami muliakan, Bapak Ibu Upasaka Pandita yang kami hormati, para upasaka upasika, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, dimanapun saat ini berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus menjaga kesehatan. Karena ini yang paling penting yang saat ini harus kita miliki, yaitu kesehatan. Ya, maka dari itu segala upaya kita, segala kegiatan kita, aktivitas kita yang saat ini kita lakukan baik di rumah maupun yang harus bekerja keluar rumah atau berkegiatan di luar rumah, yang terpenting saat ini adalah kesehatan kita masing-masing. Ya. Semua punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masing-masing. Minimal masing-masing dulu. Nanti kalau sudah dalam diri kita sudah timbul kesadaran bahwa kesehatan itu adalah paling penting, maka kita boleh share dengan teman-teman kita, boleh share dengan keluarga kita untuk kesehatan di saat pandemik COVID saat ini. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk menjaga kesehatan pada saat ini, maka kita akan sama-sama ya, semoga terhindar dari pandemik yang saat ini sedang kita alami di seluruh dunia. Dan semoga cepat berlalu. Ya, sadu, sadu, sadu. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengupas bersama-sama untuk membahas tentang UPK. Ya, dalam Brahma Wihara salah satunya adalah UPK. Nah, apa itu UPK? Next ya. UPK adalah suatu keadaan batin yang seimbang. Nah, ini sangat kita perlu latih pada saat kondisi seperti sekarang ini. UPK adalah suatu keadaan batin, ya, keadaan dalam batin kita yang seimbang, pertimbangan yang lurus, pandangan yang adil, tidak berat sebelah. Nah, penjelasannya nanti ada contoh-contoh di slide selanjutnya ya. Keseimbangan batin sangat penting sekali bagi umat perumah tangga yang hidup dalam dunia yang saat ini tidak menentu. Ya, di tengah gelombang yang naik turun. Ya, kita sebagai umat perumah tangga di mana kita berkewajiban untuk mencari penghidupan ya, untuk dari sisi ekonomi kita harus mencari nafkah, dari sisi kesehatan kita harus menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, di sini perlu adanya keseimbangan batin. Mana yang lebih kita utamakan? Tentunya kita mengutamakan kesehatan. Boleh cari uang, boleh kita bekerja, ya tidak dilarang saat ini ya, sudah dilonggarkan. Boleh itu aktivitas-aktivitas yang memang perlu dan penting, ya, tetapi yang diutamakan adalah kesehatan. Ketika kita bekerja, ya jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan. Nah, ketika kehidupan kita, batin kita seimbang, oh ternyata di saat yang seperti ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat. Ya, tapi kalau kita sudah tidak seimbang, ya, maupun keseimbangan, aduh saya takut sekali ini kesehatan saya bisa seperti apa. Akhirnya kita stres sendiri. Ya, kita terlalu memikirkan kesehatan terlalu berlebihan. Akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula sebaliknya, ketika keseimbangan itu tidak terjadi, udahlah saya yang penting usaha dapat uang, kesehatan nomor 2. Itu juga tidak baik hasilnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah keseimbangan, di mana kita mencari
uang, ya, mencari nafkah, di mana kita juga harus menjaga kesehatan kita sendiri. Ya, di saat seperti inilah yang kita betul-betul melatih sisi UPK kita. Ya, batin kita harus seimbang. Makanya diibaratkan seperti ini. Ya, ketika sebuah pohon tumbuh, ya, ketika dia tumbuh secara, kita tanam pohon, ya, kita tanam pohon di pekarangan kita. Hasilnya mau seperti apa? Semua orang mau hasilnya buahnya adalah buah yang terbaik. Keluar buahnya yang manis, yang banyak sekali. Begitu pula buah karma kita. Nah, bagaimana kita merawatnya? Bagaimana kita merawat tanaman itu supaya nanti kelak besar, dia berbuah banyak, buahnya manis. Caranya seperti apa? Kita rawat tumbuhan tersebut, kita sirami tumbuhan tersebut, ya, sudah besar, ya, sudah agak besar, kita kasih pupuk. Kita sirami terus, kita kasih pupuk, kita rawat. Hasilnya apa? Maka tanaman itu menghasilkan buah yang lebat dan hasil yang manis, buah yang manis. Karena dirawat, dipupuk, disirami. Begitu pula batin kita. Ketika kita tumbuh, ya, masih kecil, pupuknya sedikit saja. Nyiraminnya juga sedikit. Makin besar kita usianya, makin tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang sudah cukup umur, maka pupuknya harus ditambah, batinnya harus disirami. Mupuknya seperti apa? Ya, saat ini kita kebaktian bersama, meskipun online. Kita bisa melakukan dana. Dana misal tidak hanya saat ini banyak sekali, ya, dana bisa via transfer dan lain sebagainya. Kita bisa berbagi ke tetangga kita yang membutuhkan saat ini, mungkin yang korban PHK, tidak bisa kerja dan lain sebagainya, kita bisa saling bantu. Itu adalah memupuk, ya, salah satu memupuk agar nanti suatu saat buah itu pada waktunya dia berbuah atau pada waktunya buah itu matang, rasanya manis. Begitu pula karma kita, ketika kita sering memupuk dengan kebajikan-kebajikan, kita menyirami batin kita, ya, dengan sesuatu yang positif terus, ya, artinya hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita, batin kita, yang kita saring yang positif-positif, ya, dengan bergaul dengan orang-orang yang positif, maka energi positif masuk. Ya, dengan kita mempunyai respon yang positif terhadap masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu kita menyirami batin kita dengan hal yang positif. Nanti buahnya seperti kita menanam tanaman tersebut, kalau pupuknya bagus, disiramnya bagus, hasilnya juga akan baik, akan manis. Wah, gimana Sur? Saya perasaan udah sering ke wihara, sering berdana, ada tetangga kesusahan saya sering bantu. Wah, gimana ya? Karma saya kok nggak masak-masak yang karma baiknya. Artinya teruslah kita memupuk, menyiram, ya. Pasti ada yang kurang nih. Ya, teruslah berbuat kebajikan. Kumpulkan sebanyak mungkin kebajikan. Ya, karena pada saat sulit saat ini, ketika kita kedepannya mengalami saat sulit, maka rasanya itu tidak seperti sulit yang dibayangkan, sulit yang dialami oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat kebajikan. Ya, sudah ada timbunan karma-karma baik yang kita hasilkan. Nah, maka dari itu, ketika kita menyirami dengan hal yang positif, nantinya kita akan dapat langkah untuk keseimbangan batin ini. Ketika kita ada masalah, kita tidak terlalu cemas. Ketika kita ada sesuatu yang sedih, ya, kita tidak terlalu sedih. Bahkan sebaliknya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekalipun, kita senangnya secukupnya aja. Karena setelah senang biasanya nanti juga kita akan mengalami sedih.
Ya, ketika kita senang secukupnya, ketika kita sedih juga secukupnya. Tidak membebani batin kita terlalu banyak. Sama pohon yang kita tanam itu kalau pupuknya terlalu banyak, dia akan mati juga, kepanasan sama pupuk. Ya, kita harus seimbang. Ya. Next selanjutnya. Nah, UPK atau keseimbangan batin. Kama saka. Kita ini pemilik karmanya sendiri. Nggak bisa ditukar-tukar. Ya, karmanya saya dengan karmanya Mas Eka nggak bisa ditukar. Mas Eka sering tiap hari nih di wihara, kebaktian terus. Saya di rumah, kebaktian juga. Mungkin nilainya beda, nggak bisa saya tukar. Misalkan Mas Eka kebaktian di wihara nilainya 8, saya kebaktian di rumah nilainya 7. Nggak bisa ditukar, karena semuanya adalah pemilik karmanya sendiri, masing-masing. Kalau kita semua berbuat kebajikan, ya buahnya untuk kita sendiri. Meskipun nanti orang-orang di sekeliling kita juga bisa merasakan hasil buah dari karma baik dari kita. Hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa ditukar-tukar. Nah, untuk itu makanya kita harus memiliki karma yang baik diri sendiri ya, karena kita memiliki karma itu sendiri. Atau seringkali ibu-ibu misalkan ya, atau orang tua ya, saya juga sering merasakan ketika anak kita sakit, terbaring di rumah sakit, ya, atau orang tua kita sakit, terbaring di rumah sakit. Apa yang muncul dalam pikiran kita? Aduh, harusnya jangan anak saya yang sakit, saya aja yang sakit. Harusnya jangan orang tua saya yang sakit, orang tua saya sudah tua, kasihan, dia tambah lagi sakit. Biar saya aja yang masih muda sakit. Sering kita berpikiran seperti itu. Ternyata apa? Ternyata itu tidak bisa. Orang tua kita punya karma sendiri, anak kita punya karma sendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Pelimpahan jasa. Jasa-jasa kebajikan yang kita limpahkan, yang jasa-jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan, yang telah kita perbuat, kita limpahkan untuk kesembuhan ayah kita, ibu kita, untuk kesembuhan anak kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Ya, karena mereka punya karma masing-masing. Untuk itulah kita juga harus menjadi orang tua, ya, menjadi anak supaya anak kita juga bisa berbuat baik. Kita menjadi anak supaya orang tua kita juga bisa berbuat baik. Makanya kalau orang tuanya belum ke wihara, ayo kita ajak ke wihara untuk berbuat kebajikan. Anak kita masih malas ke wihara, ayo kita ajak anak kita untuk aktif di wihara. Nah, itulah salah satu bagaimana caranya karma anak, karma orang tua bisa menjadi baik. Salah satunya kita ajak untuk berbuat kebajikan. Ya. Kita dapat karma baik untuk mengajak orang untuk kebaikan, mereka yang diajak pun mendapatkan karma untuk kebajikan. Selanjutnya, kama dayada, pewaris karmanya sendiri. Ya. Apa yang kita lakukan, kita sendiri yang akan mewarisi karma tersebut. Ya. Mau kita tanam baik, hasilnya akan baik, kita terima. Mau hasilnya tidak baik, kita akan terima juga tidak baik. Ya. Mewarisi. Terlahir dari karmanya sendiri. Kita terlahir saat ini, kondisi saat ini itu dihasilkan oleh karma-karma kita yang masa lalu. Maka dari itu tadi ya, kalau kita mau mewarisi karma yang baik, saat inilah saat yang tepat kita untuk berbuat kebajikan. Berhubungan dengan karmanya sendiri. Ya. Kita, apa yang kita rasakan saat ini tidak terlepas dari hubungan-hubungan karma kita. Tidak mungkin kita, bahasa kerennya ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk jadi kaya, ujuk-ujuk terlahir di keluarga kaya, ujuk-ujuk terlahir di keluarga yang tidak kaya. Semua ada hubungannya dengan karma.
kemudian terlindung oleh karmanya sendiri. Ya, misalkan ketika kita naik motor, ya, kalau kita berbuat kebajikan, harusnya waktu amit-amit ada terjatuh dari motor, ya, ketika kita punya karma yang cukup, mungkin jatuhnya biasa saja. Waktu pas berbuah karma tidak baik kita, karma buruk kita, ya lecet-lecet lah, ya sudah, itu karma buruk kita. Tetapi mungkin kalau karma buruknya terlalu besar, kita berbuat kebajikannya tidak banyak, ya tidak sering, pada waktu kita jatuh mungkin banyak sekali yang kita alami, kerusakan yang kita alami. Nah, itu terlindung oleh karma kita. Ya. Apapun hasil dari karma baik ataupun buruk, apalagi yang tidak baik ya, yang buruk itu, ya, ketika itu berbuah, kalau timbunan karma-karma baik kita banyak, kita akan terlindung oleh karma kita. Ketika kita melakukan banyak kebajikan, maka teman-teman kita pun di sekeliling kita orang-orang yang baik. Itu adalah salah satu bagaimana kita terlindung dari karma kita. Karena kita yang dihasilkan adalah karma baik. Orang-orang yang di sekeliling kita adalah orang yang baik-baik juga. Begitu pula sebaliknya, kita berbuat jahat kumpulnya sama orang jahat. Karena karma yang dihasilkan negatif. Ya, dia tidak bisa dilindungi oleh karma-karma positifnya dia sendiri. Karma baik atau buruk yang telah mereka lakukan, mereka sendiri juga yang akan mewarisi. Ingat, karma tidak akan tertukar. Tidak akan bisa tertukar. Ya, jadi kita jangan menyalahkan ketika kita misalkan tersandung masalah. Kita ada di satu keadaan yang sangat sulit. Dengan keseimbangan batin ini kita tidak menyalahkan orang lain. Miskin ini gara-gara si A. Coba saya nggak ketemu si A, saya mungkin tidak beruntung seperti ini. Nah, tidak bisa, ya, nggak bisa. Semua terlahir dari karmanya dia sendiri. Artinya kita tidak bisa menyalahkan begitu saja orang-orang di sekeliling kita. Maka dari itu ketika kita ada masalah, kita introspeksi. Kalau memang salahnya di kita perbaiki. Ya, seperti itulah, ya, bagaimana kita akhirnya menjadi seimbang batin kita. Kalau kita diliputi dengan iri hati, kebencian, kesombongan, dan lain sebagainya, kita tidak akan seimbang batin kita. Yang ada menyalahkan orang lain, tidak puas, ya, punya A, si B punya yang lebih lagi. Wah, saya pengen punya ini, dan lain sebagainya. Artinya kita tidak bisa mengendalikan batin kita tidak bisa mengontrol emosi dan pikiran kita. Nah, kalau kita bisa melatih UPK ini, kita bisa melatih keseimbangan batin. Ketika si A dapat sesuatu yang luar biasa, kita merasa senang. Ketika kita tertimpa satu masalah, kita tidak terpuruk ke dalam jurang kesedihan. Ya, itulah kita bagaimana bisa menjadi seimbang batin kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, misalkan, ya, dengan tetangga dan lain sebagainya, saya punya duit, misalkan, wah 10 juta, anak saya mau kuliah, ada kebutuhan untuk bayar kuliah. Melihat tetangganya punya motor baru, kalau kita tidak memiliki keseimbangan batin yang baik, waduh, duit 10 juta ini saya beliin lagi aja motor baru, supaya motor saya lebih bagus dari tetangga saya. Artinya di situ iri hati, ketidakpuasan apa yang kita miliki, itu sudah meliputi, sudah menguasai diri kita. Padahal kebutuhan yang lebih penting lagi, anak kita mau kuliah, butuh uang, kita abaikan. Nanti aja lah, bayarnya tahun depan. Kamu kuliah dulu aja, bayarnya nanti aja, ngutang dulu. Demi sebuah tadi ya, keiri hatian, nggak mau terkalahkan oleh tetangganya, uang itu akhirnya buat ini aja lah,
buat beli motor yang lebih bagus lagi supaya nggak kalah sama tetangganya. Nah, pada saat masalah-masalah seperti itulah keseimbangan batin diperlukan. Ya, kebijaksanaan diperlukan. Ketika kita sudah seimbang batinnya, kebijaksanaan itu akan menghampiri terus ke kita. Ya. Maka dari itu kita sama-sama berlatih terus bagaimana dalam setiap permasalahan, karena kita hidup di dunia ini pasti setiap hari mengalami permasalahan-permasalahan hidup. Baik yang ringan, yang sedang sampai yang berat. Untuk dari itulah kita berlatih bagaimana kita melatih diri kita, ya, karena di slide yang selanjutnya agama Buddha adalah agama yang damai. Ya, ketika kita mau berlatih ajaran-ajaran Buddha, disitulah kita mencapai kedamaian. Ketika itu pula kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa latih kedamaian itu. Kita melatih diri untuk menjadi seimbang batin kita. Jika ingin memperoleh kebahagiaan dan kedamaian, maka keserakahan, kebencian, dan pandangan keliru ini harus dilemahkan dan kemudian dilenyapkan. Pandangan keliru seperti apa? Ya, keiri hatian, kesombongan, ya, pikiran-pikiran yang tidak didasarkan oleh kebaikan, ya, di luar itu, ya, kekotoran pikiran itu harus sedikit-sedikit dilenyapkan, dilemahkan dulu. Ya, ketika kita tetangganya punya motor baru, sifat iri hatinya kita lemahkan dulu kalau tidak bisa dihilangkan. Lemahkan dulu, lemahkan, kemudian dilenyapkan. Kesombongan kita ketika kita bisa membeli mobil baru, ya, gak usah dipamer-pamerin. Ya, kesombongan itu kita tekan dulu, kita lemahkan, akhirnya lenyap kesombongan itu. Ya, sehingga batin kita menjadi seimbang. Itulah yang Buddha ajarkan tentang UPK. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa berlatih untuk menjadi umat Buddha yang punya keseimbangan batin. Karena itu sangat penting kita sebagai umat berumah tangga setiap hari kita menghadapi permasalahan baik yang ringan, yang sedang maupun berat. Ketika kita punya keseimbangan batin ini, maka segala upaya, segala permasalahan yang setiap hari ini mudah-mudahan kita semua bisa atasi. Lebih mudah kita atasi karena kita sudah berlatih. Ya, bagi orang yang tidak mau berlatih, makin sulit lagi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Ya, baiklah, itulah yang dapat kita sampaikan. Marilah kita sama-sama berlatih UPK kita, keseimbangan batin kita. Selain melatih meta kita, mudita kita latih juga. Kita juga harus melatih keseimbangan batin kita supaya kita lebih seimbang. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak upasaka pandita, upasika pandita, para upasaka upasika sekalian, para umat, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Buddhaya, Namo Buddhaya.